wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5. Kita akan mempresentasikan tentang Tanggung jawab sosial dan etika manajemen. ya, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jari Firdaus dengan NIM 2301189. Halo Kak. Perkenalkan, nama saya Dita Putri dengan nomor NIM 200301168. Halo. Perkenalkan, nama saya Khairatun Mahmuda dengan NIM 200301197. Perkenalkan, nama saya Rina Hedi Prahara dengan NIM 200301192. Perkenalkan, nama saya Sofia Panggilnaka dengan NIM 2003170. Perkenalkan, nama saya Sylvia Tristia dengan NIM 200301177. Guys. Perkenalkan, nama saya Muhammad Islamul Munir dengan NIM 200301175. Materi yang pertama yaitu tanggung jawab dari organisasi. Organisasi bisnis akan berhadapan dengan lingkungan organisasinya, baik lingkungan yang secara langsung mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kegiatan organisasi bisnis tersebut, maupun lingkungan yang secara tak langsung terkait dengan organisasi bisnis. Pada intinya, setiap organisasi atau perusahaan pada akhirnya perlu menyadari bahwa apapun bukannya merupakan reaksi atas tuntutan dari lingkungan atau juga sebaliknya merupakan upaya untuk mengaruhi lingkungannya. Ya, apa yang ada yang ditanyakan? Oke, nggak ada. Terima kasih. Konsep dasar etika manajemen. Pengertian etika dalam bukunya Sony Tera Etika Bisnis dijelaskan mengenai asal kata etika. Terdapat dua pengertian etika. Yang pertama, etika Yunani ethos, berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dua, etika ilmu yang membahas nilai dan norma yang diberikan oleh moralitas dan etika dalam pengertian pertama di atas mengenai adat istiadat atau kebiasaan tersebut. Pengertian etika sama dengan moralitas. Pengertian harfiah dari etika dan moralitas sama-sama berarti sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup, baik sebagai manusia yang telah diinstitusionalisasikan dalam sebuah adat kebiasaan yang kemudian terwujud dalam pola perilaku yang ajek dan terulang dalam kurun waktu yang lama sebagaimana lainnya sebuah kebiasaan. Dimensi etika dalam manajemen. Menurut Kreitner, etika pada dasarnya adalah studi mengenai tanggung jawab moral yang terkait dengan apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Griffin secara ringkas menyatakan bahwa etika adalah keyakinan atau etika manajemen yang lebih jauh lagi berbicara dengan mengenai nilai-nilai yang dianut oleh organisasi sehubungan dengan kegiatan bisnis yang dijalankannya. Nilai personal sebagai standar etika. Nilai dan norma dalam personal merupakan suatu hal yang penting dalam manajemen, sebab hal itu memiliki peranan penting dalam hal pengambilan keputusan dan etika manajemen. Hal ini memunculkan perlunya pengkajian seputar nilai personal sebagai standar etika. Nilai sendiri pada dasarnya merupakan pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir, dan perilaku dari seseorang. Nilai personal pada dasarnya merupakan cara pandang, cara berpikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang sehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukannya. Nilai terminal dan nilai instrumental. Menurut Kreitner, nilai personal dibagi menjadi dua jenis, yaitu A. Nilai terminal merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu.
Nilai instrumental adalah pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala keadaan dan diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan. Pandangan empiris mengenai nilai profesional. A. Nilai terminal. Nilai-nilai yang perlu dimiliki oleh personal adalah kejujuran, tanggung jawab, kapabilitas, ambisi, dan independensi. B. Nilai instrumental. Nilai-nilai yang mendominasi para pekerja antara lain adalah penghargaan terhadap pribadi, keamanan dan kesejahteraan keluarga pekerja, kebebasan dan kemerdekaan, dorongan untuk meraih sesuatu dan kebahagiaan. Konflik nilai. Terdapat 3 jenis konflik nilai yang terdapat dalam perusahaan, yaitu yang pertama konflik intrapersonal. Pada umumnya terjadi pada individu dengan individu lainnya karena memiliki pandangan dan cara berpikir yang berbeda. Yang kedua, konflik individu organisasi merupakan konflik yang terjadi pada saat nilai yang dianut oleh individu berbenturan dengan nilai yang harus ditanamkan oleh perusahaan. Individu yang cenderung menginginkan kebebasan akan berbenturan dengan nilai yang dianut organisasi yang menuntutnya untuk patuh berdasarkan aturan main yang mungkin dirasakan sebagai sesuatu yang formal dan mengikat. Yang ketiga adalah konflik antar budaya, merupakan konflik antar individu maupun antar individu dengan organisasi yang disebabkan oleh adanya perbedaan budaya di antara individu yang bersangkutan atau juga organisasi yang bersangkutan. Beberapa isu seputar etika. Krittner mengemukakan beberapa uraian tentang isu seputar etika di masa ini yang sering kali dihadapi oleh perusahaan. Antara lain adalah 1. Penggunaan obat-obat terlarang. 2. Pencurian oleh para pekerja atau korupsi. 3. Konflik kepentingan. 4. Pengawasan kualitas atau quality control. 5. Penyalahgunaan informasi yang bersifat rahasia. 6. Penyelewengan dalam pencatatan keuangan. 7. Penyalahgunaan penggunaan aset perusahaan. 8. Pemecahan tenaga kerja. 9. Polusi lingkungan. 10. Cara bersaing dari perusahaan yang dianggap tidak etis. 11. Penggunaan pekerja atau tenaga kerja di bawah umur. 12. Pemberian hadiah kepada pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan pemegangan kebijakan. Bagaimana etika mengukur manajemen? Ada 4 kriteria etika untuk menilai suatu etika menurut Griffin, yaitu 1. Dari sisi manfaat benefit. Semua pihak bisa merasakan manfaat dan prestasi yang dilakukan pegawai. Perusahaan memperoleh manfaat dari hasil kerja keras pegawainya yang berprestasi, demikian juga bagi pegawainya. Intensif memberikan manfaat psikis berupa penghargaan terhadap kerja kerasnya, sekaligus manfaat fisik berupa balasan yang seimbang dengan apa yang telah dilakukannya. 2. Pemenuhan hak. Memberikan insentif kepada pegawai yang berprestasi jika memang telah ditetapkan aturannya, memenuhi kriteria pemenuhan hak dari seluruh pihak. Bagi pegawai yang menerima insentif, maka ia terpenuhi haknya setelah memberikan prestasi kepada organisasi. Bagi yang tidak berprestasi, maka dia tidak memiliki hak untuk mendapatkan insentif sehingga dia dapat menunjukkan prestasinya. 3. Prinsip keadilan. Tindakan pemberian insentif bagi pegawai yang berprestasi memenuhi prinsip keadilan, yaitu dengan memberikan perlakuan yang seimbang dengan apa yang telah ditunjukkan pegawai dalam pekerjaannya. 4. Pemeliharaan. Pemberian insentif akan mampu menjaga konsistensi produktivitas kegiatan organisasi, dikarenakan jenis pemberian insentif dapat memacu pegawai untuk bekerja lebih baik bagi organisasinya. Di sisi lain, juga tetap memelihara motivasi pegawai yang telah menunjukkan prestasi yang baik melalui penghargaan dengan pemberian insentif. Mendorong pelaksanaan etika dan manajemen. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa etika manajemen sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan
yang perlu diwujudkan di masa-masa mendatang. Ada beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan oleh perusahaan sehubungan dengan dorongan untuk melaksanakan etika dalam manajemen. Beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan diantaranya adalah 1. Pelatihan etika. Manusia pada dasarnya membutuhkan kebiasaan dalam melakukan sesuatu. Sebuah organisasi dalam menjalankan kegiatan pada kenyataannya memerlukan waktu dalam mewujudkannya. Dengan demikian, etika dalam bisnis maupun etika dalam manajemen perlu adanya pembiasaan-pembiasaan yang diberlakukan kepada pelaku organisasi dari mulai level tertinggi hingga terendah. 2. Advokasi etika adalah upaya perusahaan untuk menjalankan etika dalam kegiatan dengan cara menempatkan orang atau tim khusus dalam tim manajemen perusahaan yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi segala kegiatan perusahaan agar tetap memenuhi standar etika. Standar aturan mengenai etika perusahaan. 3. Standar aturan mengenai etika perusahaan. Implementasi dari hal ini akan efektif jika memenuhi 2 syarat, yaitu 1. Perusahaan perlu menyatakan secara spesifik kepada publik mengenai kode of ethic yang mereka jalankan. 2. Agar kode of ethic ini bisa berjalan secara efektif, perlu adanya dukungan dari tim manajemen puncak melalui sistem pengawasan tertentu, seperti reward atau punishment system. 4. Keterlibatan masyarakat dalam mengontrol etika bisnis. Upaya untuk menjamin perusahaan akan menjalankan kegiatannya secara lebih beretika adalah dengan melibatkan publik dalam setiap kegiatan perusahaan yang dianggap tidak beretika. Upaya ini akan mendorong perusahaan agar benar-benar memperhatikan kepentingan publik dan mencoba mengingatkan perusahaan bahwa jika kegiatan tidak etis dilakukan, maka perusahaan akan menghadapi konsekuensi logis berupa penilaian buruk dari masyarakat. Kesimpulan, berdasarkan uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa tanggung jawab sosial dapat dikatakan sebagai kontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen berdampak kepada seluruh pemangku kepentingannya antara lain konsumen, karyawan, investor, pemasok, dan lain sebagainya. Tanggung jawab dari organisasi harus membawa ke arah perbaikan di lingkungan masyarakat organisasi tersebut sebagai konsekuensi logis keberadaannya dalam lingkungan tersebut. Konsep dasar etika manajemen lebih berbicara mengenai nilai-nilai yang dianut oleh organisasi sehubungan dengan bisnis yang dijalani organisasi tersebut. Etika manajemen dapat diukur melalui 4 cara, yaitu dari segi benefit, pemenuhan hak-hak dari pemangku organisasi tersebut, prinsip keadilan, dan pemeliharaan organisasi yang bersangkutan. Mendorong etika dalam manajemen dapat diperlakukan diantaranya pelatihan etika agar pembiasaan kepada pelaku organisasi, harus memiliki standar aturan etika di suatu perusahaan untuk keterlibatan masyarakat dalam mengontrol etika itu sendiri. Tanggung jawab sosial perusahaan serta etika manajemen adalah 2 hal yang berbeda namun saling berhubungan. Perbedaannya tak hanya terdapat pada kata, melainkan juga pada makna. Namun keduanya sangatlah berhubungan erat dan merupakan pedoman bagi suatu perusahaan untuk perkembangannya. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang ditanyakan? Ya guys, apakah ada pertanyaan? Saya rasa sudah tidak ada pertanyaan lagi.
Dan teruntuk Bapak Nur Cahyadi, SSDMN, kami mengucapkan mohon maaf apabila presentasi kami kurang memuaskan untuk Anda, Pak. Sebelum kita menutup, kita akan memasukkan dalil. Ya, langsung. Untuk kelompok 5, hip hip. Hip hip. Hip hip. Untuk kelompok lain, hip hip. Hip hip. Hip hip. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Well, there's a will, there's a way, kinda beautiful. And every night has its day, so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant to tear for the vulnerable. In every loss, all the bones of a miracle. For every dreamer, a dream we're unstoppable. With something to believe in. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love to come.